belajar tentang KPK dan FPB. KPK dan FPB ini sudah pernah dipelajari ketika di bangku sekolah dasar ya. Jadi ini sangat mudah banget. Kita mau mengulangnya kembali. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, langkah yang pertama, kita mau buat pohon faktornya. 28, kita cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya 28 itu angka berapa saja? 4 dan 7 ya. 4 ini perkalian berapa sama berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Sedangkan kalau 7 itu perkalian berapa kali berapa? Hanya 7 kali 1 ya. Kalau bilangan itu sendiri dan dikalikan dengan 1 kita abaikan saja. Berarti ini langsung kita lingkari. Faktorisasi prima dari 28 itu 2. Ada berapa duanya? Ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. Kita kalikan yang ini 7-nya hanya ada 1. Nah, selanjutnya kita buat pohon faktor yang kedua yaitu 42. Perkalian 42 itu berapa kali berapa? 6 kalikan 7. Perkalian yang hasilnya 6 itu 2 dan 3. Ini masih bisa diturunkan lagi enggak? Ini paling akhir ya, karena hanya bisa dikalikan 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti langsung kita lingkari. 7 juga sama. Kita buat faktorisasi prima dari 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, kita mau mencari KPK-nya. Kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencarinya kita lihat ini. Kalau KPK itu semua angka kita tulis. Ini ada angka berapa aja? 2, 3 dan 7 ya. Kita tulis dulu 2 kali 3 kali 7. Kemudian kita cari angka yang sama. Dari angka 28 sama 42. Dari faktorisasi prima 28 dan 42, angka yang sama hanya ada 1 yaitu 2. Nah, kalau KPK kita cari yang pangkatnya paling besar. Kalau yang ini pangkat 2, kalau yang ini pangkat 1. Berarti yang kita tulis adalah yang pangkat 2. Jadi, kalau kita hitung 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 7, 84. Inilah KPK dari 28 dan 42. Nah, selanjutnya kita mau mencari FPB-nya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau tadi KPK itu semua angka kita tulis, sedangkan FPB-nya yang ditulis hanya angka yang sama. Kita cari angka yang sama. 2 ini ada 2. 3 hanya ada 1, 7 ada 2. Nah, angka yang sama ini kita tulis dulu. Berarti 2 kalikan 7. Kemudian kalau angka yang sama ini kita tulis yang pangkatnya paling kecil. Kalau 2 itu ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Berarti pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Atau kita tulis 2 saja. Dan yang 7 ini sama, 7 pangkat 1 semua. Jadi 2 kali 7. Nah, inilah nilai FPB-nya. Kita masuk ke dalam contoh soal cerita.
Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, dan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, langkah yang pertama adalah kita mau mencari faktorisasi primanya ya, dari 6, 4, dan 8. Kita buat pohon faktornya 6, 4, dan 8 ya. 6 itu perkalian 2 dan 3 ya. Ini sudah yang paling kecil. Kemudian 4 itu perkalian 2 kalikan 2. 8 itu perkalian 4 kali 2. 4 ini masih bisa kita hitung. Nah, berarti faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kalikan 3. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2-nya ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Jadi kalau ditulis seperti ini, kemudian kita mau mencari KPK atau FPB, kita kembali ke soalnya, kita lihat dulu. Kita baca kembali pertanyaannya. Pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Kalau ada kata bersama-sama lagi, nah berarti kita mencari KPK-nya. Jadi cirinya jika ada kata bersama-sama itu berarti yang dicari adalah KPK-nya. Berarti kita tulis dulu semua angkanya. Sini 2 kali 3, yang ini 2, yang ini 2. Nah, sudah. Berarti langkah yang kedua kita mau mencari pangkat tertingginya dari angka yang sama, berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 itu tadi berapa? 8 ya. 8 kali 3 sama dengan 24. KPK-nya 24. Tetapi tadi pertanyaannya pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, bulan Januari itu ada sebanyak 31 hari. Berarti kalau 28 Januari ditambah 24 hari akan jatuh pada tanggal 21 Februari. Nah, jadi mereka akan pergi bersama-sama pada tanggal 21 Februari. Contoh yang ketiga, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku pensil dan krayon akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Berarti ini yang dicari apa? Kalau kita lihat pada pertanyaannya berapa anak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada kata sebanyak-banyaknya atau terbanyak,
itu yang dicari adalah FPB-nya. Nah, kita mau menghitung faktorisasi primanya terlebih dahulu ya. Dari 84, 56, dan 140. Nah, 84 itu perkalian berapa kali berapa ya? 7 kalikan 12 ya. 12 itu 4 kali 3. Ini masih bisa diturunkan lagi. Nah, kita lingkari faktor terkecilnya. 56 itu 8 dan 7. 8 itu 2 dengan 4. 140 itu 14 dengan 10 ya. 14 itu 2 dan 7. 10 itu 2 dengan 5. Dari sini kita bisa tulis faktorisasi primanya. Nah, sekarang kita mau mencari FPB-nya. Kalau FPB itu adalah cari yang angkanya sama. Berarti yang sama hanya ini 2 dan 7 ya. 3 hanya ada 1, 5 hanya ada 1. Jadi yang ketiganya ini ada, angka yang dari ketiga ini ada. Kalau sudah, kita cari pangkat yang paling kecil. Kalau 2 itu pangkatnya 2 dan 3, berarti yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. 7 ini sama, berarti kita ambil salah satu saja. 4 kalikan 7. Nah, ketemu FPB-nya adalah 28. Jadi, banyak anak yang menerima pembagian tersebut ada 28.